yang namanya manhaj salaf itu madhabnya berbeda, organisasinya berbeda, karena manhaj itu adalah metode dalam beragama. Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan tentang manhaj salaf, itu imam siapa yang diikuti. Baik, Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga perlu menyampaikan bahwa di Muhammadiyah sekalipun itu punya slogan gerakan Islam, gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, tajdid. Tajdid itu maknanya adalah pemurnian dalam hal urusan akidah dan urusan ibadah, itu adalah pemurnian kembali kepada hadis-hadis yang sahih. Nah, sehingga tajdid dalam urusan akidah ibadah itu manhajnya manhaj salaf, yakni merujuk kepada salafus soleh. Nah, kemudian kalau di dalam urusan duniawi itu tajdid bisa berkreasi, bisa inovasi, maka slogannya adalah purifikasi dan dinamisasi. Jadi dalam urusan dunia itu berkreasi, berinovasi, tapi dalam urusan akidah ibadah, tajdid itu maknanya adalah pemurnian kepada dalil-dalil yang sahih dari para salafus soleh. Maka ketika ada warga Muhammadiyah yang menyebutkan ustadznya, Kiai Dahlan menyampaikan seperti ini, Pak A.R. Fahrudin menyampaikan seperti ini, itu yang dikutip adalah atas pengamalan dari dalil-dalil yang ada. Jadi dari dalil-dalil yang ada. Atau ada orang yang ketika dia menyampaikan bahwa Imam Nawawi mengucapkan begini, maka yang diucapkan oleh Imam Nawawi itu adalah berdasarkan kepada dalil-dalil yang ada yang dipahami oleh Imam Nawawi. Atau ada orang mengatakan Syekh Utsaimin berkata begini, maka apa yang diucapkan oleh Syekh Utsaimin itu adalah yang dikutip itu berdasarkan dalil-dalil yang dipahami oleh Syekh Utsaimin. Tetapi prinsipnya manhaj salaf itu adalah kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, jadi kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, kepada dalil-dalil yang sahih, yang di situ kalau teman-teman nanti membaca dari buku-buku yang membahas mengenai bab terkait dengan tasfiyah, pemurnian beragama, atau juga tajdid, pemurnian pula di dalam beragama, itu yang dikutip adalah Al-Quran, hadis Nabi, kemudian pernyataan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, bahkan juga ulama madhab yang 4. Sehingga ketika disebutkan bahwasanya tidak bermadhab, itu bukan berarti kemudian sumbernya adalah sakpina edewi, bukan. Justru sumbernya adalah Al-Quran, As-Sunnah. Kemudian siapa lagi? Para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian siapa lagi? Para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama madhab yang 4, yang kemudian pula ada pendekatan tarjih, dipilih pendapat yang kuat, yang rojih. Nah, yang dipilih pendapat yang kuat, pendapat yang rojih. Siapakah yang melakukan ini? Mereka adalah para ulama. Orang awam tidak bisa mentarjih. Maka siapakah yang mentarjih? Kalau di Muhammadiyah ada namanya majelis tarjih, para ulama. Maka para ulama itulah yang kemudian merojihkan. Sama juga kalau di Timur Tengah ada ulama-ulama besar seperti yang tadi kita sebut
ada Syekh Utsaimin misalnya, ada Syekh Abdul Aziz bin Baz misalnya. Atau kalau tokoh hadis misalnya ada tadi disebutkan oleh penanya Al-Albani misalnya. Itu sifatnya hanya mentarjih, memilih pendapat yang kuat. Nah, memilih pendapat yang kuat. Jadi intinya bahwa ketika kita beragama itu memang manhaj dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah itu harus muwafaqon bil kitabi was sunnah, berkesesuaian dengan Al-Quran dan as-sunnah. Kalau kita berselisih tentangnya, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Jadi kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Itu Allah berfirman seperti itu. Jadi di dalam hal ini ketika menyebut tokoh seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan itu penggerak. Bukan berarti Kiai Haji Ahmad Dahlan itu nggawe dhewe, bukan. Ketika menyebut Pak A.R. Fahrudin misalnya itu penggerak, bukan berarti beliau kan. Kita kembali kepada apa yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga kalau ada pertanyaan manhaj salaf itu imamnya siapa, ya tidak ada imamnya, karena kita sebagai umat Islam hendaknya yang namanya manhaj, maka manhaj kita adalah salafus soleh. Semua di dalam beragama itu melalui manhajnya para salafus soleh. Ormasnya apapun, organisasinya apapun, maka yang benar adalah yang mengikuti manhajnya para salafus soleh. Yang para salafus soleh itu bisa jadi punya madhab yang berbeda, tetapi manhajnya adalah manhaj para salafus soleh. Tetapi kalau soal madhab bisa jadi madhab Hambali, bisa jadi madhab Syafi'i, bisa jadi madhab Maliki, bisa jadi madhab Hanafi dan lain-lain. Atau seperti tadi madhabnya Ahlul Athar atau madhab tarjih, itu konteksnya adalah mengenai madhab. Jadi bisa saja yang namanya manhaj salaf itu madhabnya berbeda, organisasinya berbeda, karena manhaj itu adalah metode dalam beragama. Jadi metode dalam beragama, bukan organisasi. Maka kita beragama sesuai dengan para salafus soleh di dalam beragama, khususnya dalam masalah akidah dan ibadah. Dalam masalah keyakinan, jangan bikin keyakinan sendiri. Kalau datang pengajian sekian kali pahalanya setara dengan haji, tidak ada dalilnya. Jangan bikin sendiri kalau sholat pada saat tahun baru nanti dapat keutamaan sekian ribu pahala puasa. Nah, itu nyuwun sewu keyakinan yang tidak benar. Jadi kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Yakni Allah sudah berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Jadi manhaj itu adalah lebih kepada metode jalan yang kita tempuh di dalam beragama. Lalu kepada siapa lagi cara kita beragama jika kita tidak merujuk kepada para salafus soleh, Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama madhab yang 4. Nah, tetapi kemudian soal organisasi itu bisa berbeda. Soal tokoh yang menjadi pengajar kita itu bisa berbeda. Jadi bedakan tokoh pengajar, tokoh penggerak dengan tokoh-tokoh salafus soleh. Wallahu a'lam bishawab.